Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang news-news terbaru di dunia anime. Dan setiap tanggal 15 tentunya ada anime baru dari VP-nya sampai dengan jadwal rilisnya apa aja, langsung aja kita check it out. Yang pertama datang dari Digimon Adventure yang akan rilis pada April 2020, berarti sekitar musim spring 2020. Tentunya ini sangat nostalgia banget karena viewersnya berasal dari tahun 90-an yang mayoritas umurnya ini di umur 25 tahun. Dan seperti Mimin juga gitu, tentunya mengharapnya lebih bagus ya, karena kita ingin bernostalgia. Tentunya dari segi visual yang lebih bagus sampai dengan musiknya atau artnya sekalipun. Sangat ditungguin ya, nantikan saja apakah lebih bagus dari yang pertamanya, karena yang garapnya katanya Toei Animation. Aduh, mudah-mudahan aja nggak ada visual yang diulang-ulang atau semakin bagus yang garapnya, jadi memenuhi ekspektasi para penontonnya gitu guys. Berita selanjutnya ada dari Log Horizon yang sudah secara resmi akan tayang season ketiganya. Dan kalian yang belum nonton season 1 dan season 2-nya diharapkan nonton terlebih dahulu supaya lebih ngerti jalan ceritanya. Dan emang penantian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, berarti umurnya sekitar 6 tahun. Akan tayang pada bulan Oktober 2020 atau musim fall 2020. Kalau kalian suka dengan anime genre isekai, kalian wajib banget nonton anime ini karena bisa dibilang ya walaupun gak setara sama Sword Art Online, tapi masih setara dengan anime isekai yang seru lainnya seperti Tensei Star Slime Season 2 yang akan tayang barengan dengan Log Horizon guys. Nah, berita selanjutnya adalah anime yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalian para penggemar anime isekai. Akhirnya Tensei Star Slime Season 2 akan mendapatkan kepastian rilis pada Oktober 2020. Dan ini visualnya. Katanya di musim kali ini Rimuru akan benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang katanya setara dengan God. Benarkah begitu? Langsung aja nanti ya kita simak di akhir tahun, karena nanti di akhir tahun berarti bakalan banyak banget anime isekai yang bertebaran. Ada Log Horizon, Rimuru Tempe, serta anime yang belum diumumkan lainnya. Kalau menurut Mimin sih ada sekitar 4 bahkan sampai 5 anime isekai gitu guys. Kita nantikan saja, harusnya sih lebih rame dari season pertamanya karena konsepnya ini katanya akan ada war lagi gitu di dunia Rimuru Tempest. Berita selanjutnya ada dari Oregairu yang sudah mendapatkan kepastian akan tayang pada tanggal 9 April mendatang atau 2 bulan kurang dari sekarang. Mimin selalu ingetin karena animenya seru banget dan sudah mencapai season ketiganya. Jadi kalian yang belum nonton season pertama bahkan season keduanya harus nonton banget, karena kalau kalian gak nonton itu nggak nyambung banget tentang asal-usul karakternya, latar belakang mereka juga nggak akan tahu seperti apa gitu guys. Tentang si Hachiman juga kalian nggak akan tahu kalau nggak nonton season pertamanya. Wah, asli seriusan Attack on Titan final season bakalan digarap sama Studio Din. Kalian tahu kan, Nanatsu no Taizai season 3 aja parah, bahkan ratingnya ini mencapai 6. Aduh, pinginnya sih sama Wit Studio lagi ya yang garap Attack on Titan, tapi kenapa gitu harus Studio Din? Walah, jadi nggak habis pikir gitu guys. Harusnya ya Wit Studio tadi gitu yang garap season 1, 2, 3, part 1 sama part 2 nya, tapi ini Studio Din yang harusnya mencapai puncaknya di Attack on Titan. Aduh, agak kecewa juga sih karena kemarin pun yang Nanatsu no Taizai banyak yang kecewa. Dan kalian yang belum nonton reviewnya dari Mimin, langsung aja kalian nonton tentang Nanatsu no Taizai. Itu jelek sih kalau menurut Mimin, ya burik gitu. Berita selanjutnya datang dari Konosuba yang sudah tayang di bioskop Indonesia. Dan kalau kalian yang belum nonton, kalian nonton aja karena jadwal rilisnya semakin menipis atau jadwal tayangnya semakin gak ada nih tiap minggunya. Kemungkinan minggu depan udah gak ada, dan Violet pun sekarang udah gak ada kalau dicari sama Mimin. Mimin udah nonton kemarin Konosuba Legend of Crimson dan ini penontonnya banyak banget. Kalian yang pingin dengan anime isekai dengan komedi harus nonton dengan anime ini. Walaupun kalian gak nonton seriesnya, tapi langsung ke movie-nya, jokesnya benar-benar masuk ya. Kalaupun kalian gak nonton seriesnya kan berarti belum tahu tentang karakternya, tapi nanti di awal dijelasin gitu 4 karakternya, dari Megumin, Aqua, Darkness, sampai si Kazuma. Ini benar-benar kocak dan bangku penontonnya sampai penuh ya, setara dengan One Piece. Ingat animenya ini underrated, tapi para fansnya di sini sangat loyal. Bahkan gak sebanyak Violet Evergarden, yang Violet Evergarden ini cenderung sepi. Bahkan kalau kalian nonton di bioskop yang kemarin Violet Evergarden ini, kalian bebas gitu milih di bangku berapa karena itu saking sepinya. Tapi Konosuba ini, waduh, rame banget guys.
Selamat buat Kimetsu no Yaiba sama Tenki no Ko yang menjadi anime of the year di tahun 2020. Mimin gak ngerti kenapa anime of the year-nya harus di tahun 2020, padahal kan anime ini rilisnya di tahun 2019. Well, nggak apa-apa karena anime kita semua atau kesukaan kita semua menjadi anime favorit atau menjadi penghargaan gitu di Best Anime of the Year. Yang pertama yang series dan yang movie-nya adalah Tenki no Ko. Dan secara visual sama artnya pun sangat bagus ya, musiknya pun dapat banget. Jadi wajar aja Kimetsu no Yaiba sama Tenki no Ko ini mendapat award yang sama gitu guys, walaupun gak bisa dibandingin karena keduanya ini beda genre guys. Berita selanjutnya datang dari Tower of God yang akan mendapatkan adaptasi anime, dan ini bukan dari manga gitu guys, tapi dari manhwa. Bisa dibilang adaptasi dari Korea yang merupakan komik berwarna, rilis pada tahun 2020 di musim spring yang berarti bulan April. Cuman di sini belum terungkap tanggal rilisnya, PP-nya ataupun visualnya. Benar-benar sangat dinantikan karena Tower of God ini mencapai kesuksesannya pada saat komik berwarnanya ini sangat laris terjual gitu guys. Wow, akhirnya anime festival Asia akan datang kembali ya. Kita oyan bareng nih di Jakarta ya. Ava Indonesia, kami kembali, we are back. Yang tadinya pulang akhirnya balik lagi ya, sama kayak Ricis gitu, tapi ini balik lagi guys. Belum terungkap kapan tanggal rilisnya dan ya tentang artis-artisnya gitu, siapa yang akan datang. Pokoknya benar-benar dinantikan, dan kalau nggak salah di tahun 2017 tuh Mimin nonton ya, dan itu di bulan Agustus pertengahan tahun. Dan biasanya kalau udah ada yang gini-gini nih visualnya ini biasanya nggak jauh, berarti sekitar pertengahan Agustus atau September. Kita nantikan aja berita selanjutnya apakah ada di pertengahan ataupun di akhir tahun gitu guys. Akhirnya Sora no Aosa akan rilis di bioskop Indonesia pada 11 Maret mendatang. Ini Mimin jadi sering ke bioskop karena anime-animenya ini selalu diputar di bioskop Indonesia. Aduh, setiap bulan ini Mimin hampir ke bioskop gitu. Apakah menarik? Langsung aja kita nonton ya PP-nya. Walaupun Mimin udah sering ini memutar PP-nya. Langsung aja kita react gitu, bagaimana, apakah seru atau tidak. Karena yang membuatnya ini dari Anohana gitu guys. Buat Anohana maksudnya ya. 両親を失い、田舎で二人暮らしの姉妹。 Mantap sih. Artnya Anohana banget. Dan ini ada musik-musiknya katanya ya. 現れたのは姉のかつての恋人。そして13年前から来たもう一人の彼。 Ini gila sih, video klip yang Aimyon ini yang menjadi theme songnya sudah 16 juta guys. Wah, yang nontonnya ya gila sih, parah. Bisa penuh lagi nih di bioskop nih. Setelah kemarin berhasil penayangannya tentang Violet Evergarden, Eternity and the Auto Memories Doll, dan ini akan tayang lagi yang movie-nya di tahun 2020. Kan yang kemarin tayang di Indonesia adalah movie di tahun 2019, dan karena berhasil katanya akan dibawa ke Indonesia, dan di Jepangnya ini akan rilis pada tanggal 24 April. Kemungkinan sih kalau di Indonesia akhir tahun mungkin ya, karena memang jaraknya ini sekitar 3 bulan atau bahkan 4 bulan. Daripada banyak omong, langsung aja kita cek PP-nya apakah menarik atau tidak guys. Tetap artnya benar-benar indah bener ya dunianya ini. Kyoto Animation benar-benar sugoi gitu ya. Evergarden. Wow, luar biasa. Dan itu menjadi film terakhir dari anime Violet Evergarden, karena yang seriesnya udah, terus kemarin side story-nya udah walaupun gak ada hubungan sama seriesnya. Tapi yang ini nih, yang 24 April 2020 diputarnya ini ada kaitannya. Apakah yang terjadi pada Gilbert dan Violet nanti? Tentunya kita harus menjadi saksi ya nanti di akhir tahun atau bahkan pertengahan tahun gitu guys. Berita terakhir ditutup dari Pipi Oregairu yang di sini sudah ada pipinya. Mari kita simak apakah menarik atau tidak dari segi visual ataupun musiknya guys.
Oh, 悔やむと知っていた Hachiman banget nih suaranya ya. Oh, udah sad-sad aja gitu nih. 聞いていいかお前の話。 Ini calon rating anime terbaik ya di tahun 2020. Luar biasa guys. Sekian bahasan video kali ini tentang news-news terbaru di dunia anime. Dan kalian jangan lupa di follow di 9anime_ supaya kalian mendapatkan berita anime harian ataupun bulanan. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih kenal banyak orang. Oh iya, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like juga ya, karena anime bukan kartun. Goodbye guys.